Massa yang berkumpul di suatu dataran rendah menjadi padat dan keluar menjadi hembusan angin sesuai gravitasi bumi, yaitu ke bawah. Namun karena bumi berputar pada porosnya, maka gerakan massa atau angin tersebut mengalami penyimpangan atau belok atau veer. Di belahan bumi utara, angin tersebut berputar mengitari anti-clockwise atau berlawan arah jarum jam. Dan di belahan bumi selatan, arah angin berputar clockwise arah jarum jam. Awal lahirnya typhoon yang terlihat pada tampilan WeatherFax AGC internet ditandai dengan label huruf L atau low pressure jika terjadi peningkatan, developing menjadi TD atau tropical depression. Kekuatan angin bertambah dan barometer menurun. Jika terjadi peningkatan lagi atau developing menjadi TS atau tropical storm disertai dengan nama. Kemudian terjadi peningkatan menjadi severe tropical storm atau STS. Dan finally menjadi T, typhoon. Di sini terlihat ada 2 typhoon dan 1 calon typhoon STS. Adapun detail dari masing-masing typhoon tersebut seperti terlihat T2212 Muifah dengan barometer 975 hektopascal pada posisi lintang bujur 31.3 November 121.6 Echo position good, bergerak dari lintang bujur tersebut ke north-northwest dengan kecepatan 17 knot. Jadi typhoon ini di samping berputar mengitari juga bergerak ke tempat lain. Kemudian T2213 atau typhoon yang ke-13 bernama Merbok, barometer 965 hektopascal, lintang bujur 33.6 north 162.2 east position good. Dari lintang tersebut bergerak menuju ke north atau utara dengan kecepatan 18 knot. Tiba pada severe tropical storm yang ke-14 di tahun 2022, barometer 985 hektopascal di lintang 23.1 north dan bujur 139.7 east position fair. Yang dimaksud dengan fair di sini belum fix, dengan bergerak 6 knot menuju ke west. Kemudian dari lingkaran typhoon ini kita bagi 2, pas di tengah center of the typhoon kita bagi 2, di mana bagian utara adalah dangerous semicircle, berbahaya untuk dilayari, dan bagian selatan navigable semicircle masih dapat dilayari. Tentunya berdasarkan ukuran kapal, konstruksi kapal, draft kapal, dan tentunya berdasarkan professional judgment. Anda yang lebih tahu keadaan dan kondisi kapal Anda, kekuatan angin, arah angin, kondisi laut, berombak, gelombang, Anda lebih tahu kondisi di sana. Pada saat menerima WeatherFax ini atau berita cuaca, Anda harus ngeplot posisi typhoon tersebut, kemudian pergerakannya kemana dan kecepatannya berapa. Demikian juga kapal Anda dengan haluan berapa, kecepatan Anda apakah akan bertemu di dangerous semicircle, bahkan terjebak di center of the typhoon. Pada saat tertentu typhoon ini akan downgraded, turun menjadi tropical storm, turun sampai bahkan disappear, hilang dengan sendirinya. Tengah lingkaran dangerous semicircle disebut berbahaya karena Anda akan terseret masuk ke dalam center of the typhoon karena sifat daripada angin tersebut anti-clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Apabila Anda ingin balik haluan ke utara, maka Anda akan menghadapi angin kencang dan ombak kencang berdasarkan sifat daripada anti-clockwise tadi itu. Dan disebut navigable semicircle karena jika Anda berada di sini, Anda akan terdorong oleh angin tersebut ke selatan dan Anda mudah untuk menghindar dari center of the
Taifun. Taifun ini timbul di Pasifik atau di Laut Cina. Jika timbul di Pasifik, dia akan mengarah ke barat, melintasi Filipina sampai ke Laut Cina, naik ke Vietnam, sampai bahkan tembus ke Thailand. Dan taifun ini boleh disebut jarang atau tidak pernah turun ke lintang rendah. Maka dari itu di Indonesia tidak ada taifun. Affecting by the typhoon. Rip, what's your heading now? Heading now, what's your heading? 325. Steady 325. Roger. Sedap. Ini baru mantap nih. For real.